Hilliard. I got so much. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Materi tentang sengketa batas wilayah internasional. Di kelompok ini saya tidak sendiri, melainkan ada 4 orang, yaitu salah satunya Benny Asari. Coba dulu sih, Nadia. Bentar sih lagi main dua. Bisa ya kalau biasa. Perkenalkan, saya Gani Sanami. Saya bersama teman saya, Imelda Silsiana, dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sengketa Batas Wilayah Internasional. Kita kan tadi berempat, satu berdua. Pasnya mana? Oh iya, panggil dulu deh. Di samping sebentar lagi. Kami Pasca Febrian, saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sengketa batas wilayah internasional. Bukannya kita 4 orang ya? Renderanya mana? Ya juga ya. Dan lalu rame-rame. Oh iya. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sengketa batas waktu internasional. Wilayah. Sengketa-sengketa perbatasan di wilayah darat Indonesia. Sengketa perbatasan antar negara merupakan suatu ancaman yang konstan bagi keamanan dan perdamaian, bukan hanya secara nasional, tetapi juga meliputi keamanan dan perdamaian internasional. Karena menyangkut kedaulatan sebuah negara yang nantinya akan berdampak pada keamanan nasional dan internasional, perbatasan internasional juga merupakan faktor penting dalam upaya identifikasi dan pelestarian kedaulatan nasional terhadap negara-negara tetangga yang menjalin persahabatan, sekalipun perlu mengetahui secara jelas lokasi-lokasi perbatasan wilayah mereka guna dapat menegakkan hukum dan peraturan negara masing-masing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai kendala dalam menetapkan batas wilayah antar negara dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik-konflik yang muncul akibat masalah perbatasan. Jenis metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang lebih difokuskan untuk mengkaji penerapan regulasi-regulasi maupun kaidah-kaidah atau norm yang sesuai dengan permasalahan. Konflik-konflik perbatasan tentunya sedikit banyak menimbulkan konflik-konflik perbatasan akibat belum tuntasnya penetapan secara pasti tapal batas wilayah Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan. Sejauh ini hanyalah wilayah perbatasan Indonesia dengan Australia dan Papua Nugini saja yang sudah selesai, sehingga untuk beberapa negara yang belum mendapat penyelesaian mengenai tapal batas tidak menutup kemungkinan akan menghadirkan persoalan pangkalan baru lagi. Sebagai contoh, negara yang sering menimbulkan masalah dengan Indonesia adalah Malaysia.
penetapan batas wilayah darat maupun Indonesia dengan Malaysia masih kurang jelas. Masih lemahnya pengawasan dan perhatian dari pemerintah pusat mengakibatkan berbagai konflik yang tak kunjung usai. Faktor-faktor penyebab sengketa. Banyaknya faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menetapkan batasan, yang pasti antar negara serta belum adanya peraturan serta payung hukum yang jelas dalam penetapan batas wilayah antar negara, membuat sengketa perbatasan seolah tiada kunjung berakhir. Penetapan suatu batas negara itu adalah suatu kewajiban. Setidaknya apabila belum ada batas yang tetap atau pasti, paling tidak harus mempunyai kesepakatan batas sementara yang jelas antar kedua negara yang berbatasan. 1. Perbedaan pandangan terkait garis pembatas teritorial. Yang kedua, perbedaan pandangan atas beberapa perjanjian. Yang ketiga, ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat. Jadi, kesimpulan dari jurnal di atas adalah perbatasan suatu negara memiliki peranan yang penting, di mana perbatasan itu merupakan pintu gerbang atas negara. Untuk menandai kedaulatan wilayah suatu negara, dibutuhkan suatu tanda yang jelas dan permanen mengenai perbatasan. Karena apabila tidak ditandai dengan tanda yang jelas dan permanen, tentunya akan menimbulkan permasalahan dengan negara tetangga yang langsung berbatasan. Jurnal kedua, implementasi perjanjian internasional dalam penyelesaian sengketa batas laut zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam. Penelitian ini mengkaji tentang tindakan atau implementasi kebijakan perjanjian internasional dalam menyelesaikan sengketa batas laut zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam. Penyebab utama sengketa ini ialah adanya benturan kepentingan dan tujuan, karena letak batas laut kedua negara sangat strategis. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kebijakan negara Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa dengan Vietnam terkait dengan batas zona ekonomi eksklusif yang berdasarkan pada hukum regional maupun hukum internasional. Mengetahui peran perjanjian internasional dalam menyelesaikan sengketa, metode yang digunakan ialah penelitian yuridis, normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan menganalisa sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Vietnam menyelesaikan sengketa melalui jalur dama, yaitu dengan cara mediasi dan negosiasi, yang dimana masing negara sepakat untuk menentukan batas laut dan meningkatkan diri sesuai dengan peranan dasar hukum laut internasional, perjanjian internasional mengenai hubungan kerjasama bilateral dari berbagai macam bidang. Tujuan ini dilakukan untuk negara lain, terutama bagi negara yang memiliki kekurangan wilayah laut atau letak geografis yang tidak strategis, sehingga dapat menghindari penyelewangan dan pengambilan hak wilayah laut di atas ketentuan kedaulatan negara. Sampai saat ini, hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Vietnam masih berjalan dengan baik. Namun tetap saja, walaupun hubungan bilateral terbilang cukup baik, tetap saja yang berkaitan dengan penyelesaian batas laut maritim ZI masih belum mencapai kesepakatan dan masih menjadi konflik sengketa hingga pada saat ini. Yang menjadi objek sengketa perbatasan ini merupakan wilayah laut Natuna Selatan, tepatnya Pulau Sekatung yang berbatasan dan berdampingan berhadapan sekaligus berseberangan langsung dengan Pulau Tidore, Vietnam. Alasannya, karena menganggap hukum internasional merupakan aturan yang mengerti tentang keinginan dan harapan negara, menyelesaikan problem antar hubungan kerjasama bilateral atau multilateral yang meletakkan kewenangan masing-masing negara dalam membuat dan menyepakati perjanjian. Lanjut ke jurnal yang ketiga ya teman-teman. Jurnal ketiga,
Tinjauan tentang penyelesaian sengketa batas wilayah antar negara menurut perspektif hukum internasional. Penjelasan jurnal ketiga. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum internasional tentang batas wilayah negara dan bagaimana cara penyelesaian sengketa batas wilayah negara menurut hukum internasional, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan, menurut hukum internasional, wilayah negara yang terdiri dari darat, laut, dan udara merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk tempat rakyat menetap, dan pemerintah mewujudkan kedaulatan serta menerapkan juridiksinya. Wilayah negara dikatakan sebagai wilayah tetap apabila memiliki batas wilayah yang pasti. Batas wilayah negara merupakan sesuatu yang penting. Untuk memperjelas batas-batas mana saja kedaulatan negara tersebut akan dilaksanakan, pada prinsipnya, luas wilayah tidak diberikan pembatas oleh hukum internasional seperti halnya penduduk. Bahkan suatu negara dapat diakui sebagai negara apabila mempunyai wilayah betapapun besar atau kecilnya sepanjang wilayah tersebut dapat dikuasai secara efektif. Latar belakang yang berkaitan dengan batas wilayah negara. Di balik adanya hubungan yang baik di antara negara, dalam kenyataan sekarang ini, di berbagai belahan dunia masih terdapat masalah yang berkaitan dengan batas wilayah negara. Masalah sengketa perbatasan antar negara merupakan suatu ancaman yang konstan bagi keamanan dan perdamaian, bukan hanya secara nasional, tetapi juga meliputi keamanan dan perdamaian internasional, karena menyangkut kedaulatan sebuah negara yang nantinya akan berdampak pada keamanan nasional dan internasional. Salah satu unsur esensial dari negara adalah wilayah tertentu dalam mana berlaku hukum negara itu. Dalam batas-batas wilayah, kekuasaan tertinggi berada dalam tangan negara. Inilah konsep kedaulatan teritorial, yang bahwa dalam wilayah itu, negara menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda. Persoalan tentang bagaimana sebenarnya suatu negara memperoleh wilayahnya dalam hukum internasional merupakan persoalan yang sukar dan hanya bisa dijelaskan dalam tinjauan hukum publik. Salah satu pendekatan mengenai persoalan ini mencatat bahwa pengakuan adalah hal yang menghasilkan negara, dan bahwa wilayah negara pada saat adanya pengakuan diterima sebagai wilayah sah dari negara sebagai subjek hukum internasional terlepas dari cara memperolehnya. Cara penyelesaian sengketa batas wilayah negara menurut hukum internasional. Penyelesaian sengketa secara damai harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Usaha ini mutlak diperlakukan sebelum persengketaan itu mengarah pada suatu pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Negosiasi atau perundingan adalah cara penyelesaian sengketa yang paling penting dan banyak ditempuh, serta efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Praktik negara-negara menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung untuk menggunakan sarana negosiasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketanya. Kesimpulan dari jurnal di atas. Menurut hukum internasional, wilayah negara yang terdiri dari darat, laut, dan udara merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk tempat rakyat menetap, dan pemerintah mewujudkan kedaulatan serta menerapkan juridiksinya. Wilayah negara dikatakan sebagai wilayah tetap apabila memiliki batas wilayah yang pasti. Batas wilayah negara merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memperjelas batas-batas mana saja kedaulatan negara tersebut akan dilaksanakan. Pada prinsipnya, luas wilayah tidak diberikan pembatas oleh hukum internasional seperti halnya penduduk. Bahkan, suatu negara dapat diakui sebagai negara apabila mempunyai wilayah betapapun besar atau kecilnya sepanjang wilayah tersebut dapat dikuasai secara efektif. Jurnal 4. Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa internasional di Laut Cina Selatan.
Laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta berbagai kepentingannya lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan pemanfaatan laut atau masing-masing negara yang didasarkan atau suatu konsepsi hukum untuk dapat mengamankan dan menguasai lautnya serta mencegah negara lain untuk memanfaatkannya. Negara tersebut dapat menggunakan sea power. Masalah Laut Cina Selatan memiliki permasalahan sengketa yang pelik. Di antaranya adalah masalah sengketa teritorial dan sengketa batas wilayah maritim yang sampai saat ini belum adanya penyelesaiannya. Indonesia sangat berhati-hati dalam menghadapi masalah sengketa laut di Laut Cina Selatan. Dari negara tersebut, kapal Cina di perairan Vietnam akhirnya membuat segala hasil pertemuan bilateral antar keduanya menjadi tiada manfaat. Insiden seperti pemotongan kawat-kawat di tempat eksplorasi minyak Vietnam yang dilakukan Cina juga pada akhirnya semakin memperkeruh suasana dan membuat inisiatif baru bagi Vietnam untuk meningkatkan kapabilitas militernya di Laut Cina Selatan, Laut Tiongkok Selatan. Pengklasifikasian dan harapan dapat diklasifikasikan sebagai konsiliasi. Indonesia sebagai pihak yang dipercayai oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa Laut Cina Selatan menyediakan sambungan komunikasi informasi kepada aktor-aktor konflik dalam rangka mengidentifikasikan isu, menurunkan ketegangan, dan mendorong interaksi langsung dalam bentuk lokarya. Setelah 10 tahun, kesepakatan sponsor dengan pihak Kanada berakhir. Posisi sponsor kemudian digantikan oleh Tiongkok dan Taiwan. Perubahan sponsor membawa implikasi besar, yaitu perundingan yang bersifat multilateral diubah menjadi bilateral. Akibatnya, negara-negara yang tidak bersangkut langsung, termasuk Indonesia, tidak bisa terlalu jauh terlibat dalam setiap proses perundingan. Namun demikian, salah satu hasil dari upaya pengelolaan sengketa Laut Cina Selatan adalah tercapai kesepakatan berupa Declaration of the Conduct of the Parties in South China Sea pada tahun 2002. Harapan selanjutnya adalah tercapai Code of Conduct antara pihak-pihak yang bersengketa yang memuat mekanisme hukuman dan ganjaran. Jurnal kelima, Kajian Hukum Internasional terhadap Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Penjelasan jurnal kelima. Artikel ini membahas tentang perspektif hukum internasional dalam penyelesaian sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Perjanjian ini menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional dan menyoroti kepentingan bersama kedua negara dalam menyelesaikan masalah perbatasan mereka. Artikel ini juga mengeksplorasi berbagai metode penyelesaian sengketa secara damai, seperti negosiasi, mediasi, dan jasa baik. Disebutkan secara spesifik sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste di kawasan Noel Besi, Citrana, dan tantangan yang dihadapi di kawasan perbatasan antara lain konflik antar warga perbatasan, pelanggaran batas wilayah, insiden kekerasan, kehadiran eks-pengungsi, permasalahan penyeludupan, dan ketidakjelasan kewenangan dalam pengelolaan perbatasan. Artikel tersebut diakhiri dengan menekankan perlunya perhatian dan upaya lebih lanjut untuk menyelesaikan sengketa perbatasan guna menghindari konflik dan menjamin kedaulatan negara. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa antar negara menurut hukum internasional. Ringkasannya,
Penyelesaian secara hukum juga merupakan bagian dari penyelesaian sengketa secara damai dan dapat dibagi menjadi penyelesaian melalui arbitrase internasional dan pengadilan internasional. Ringkasnya, hukum internasional memainkan peran penting dalam memberikan jalan bagi negara-negara yang berselisih untuk menyelesaikan konflik mereka sesuai dengan hukum internasional. Secara umum, hukum internasional mengenal dua metode penyelesaian sengketa: penyelesaian damai dan memaksakan force. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan tahap yang krusial dan menentukan, dan telah diakui serta dipraktikkan sejak lama, sebagaimana tercermin dalam pasal 33 Piagam PBB yang memungkinkan penyelesaian sengketa antar negara secara damai. Bagaimana upaya Indonesia dan Timor Leste untuk menyelesaikan sengketa perbatasan mereka secara damai? Indonesia dan Timor Leste telah berupaya menyelesaikan sengketa perbatasan mereka secara damai melalui negosiasi dan hubungan baik. Kedua negara telah melakukan negosiasi dan peninjauan kembali beberapa perjanjian kerjasama terkait wilayah perbatasannya. Selain itu, mereka telah menggunakan metode penyelesaian sengketa secara damai seperti negosiasi dan jasa baik untuk sengketa perbatasan, dan telah mencapai kesepakatan mengenai sebagian besar koordinat perbatasan. Sini kursinya.